Halo semuanya, pada sesi ini akan dibahas mengenai melakukan proses data 3 dimensi dan analis 3 dimensi di Supermap iDesktop. Di Supermap iDesktop, untuk data 3 dimensi akan ditampilkan di menu Scenes di jendela Workspace Manager. Scenes akan ditampilkan dalam bentuk globe overlay dengan gambar rupa bumi. Kita dapat menambahkan data 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalamnya untuk visualisasi dan pengoperasian dasar lainnya. Scenes dapat menampilkan model bumi termasuk langit, atmosfer, kabut, dan hal lainnya. Melalui Scenes, kita dapat melihat globe dari berbagai perspektif dengan mengatur posisi kamera. Scene yang sudah dibuat dapat disimpan di dalam workspace untuk penggunaan di kemudian hari. Untuk membuat scenes baru, klik kanan pada menu Scenes, lalu pilih New Spherical Scenes atau New Plane Scenes. Untuk contoh, kita akan membuat New Spherical Scenes. Akan terbuka jendela baru bernama Untitled Scenes dan juga jendela Layer Manager yang berfungsi untuk mengatur semua layer yang berada di dalam scene tersebut. Layer di dalam scenes akan dikelompokkan ke dalam 3 tipe, yaitu Screen Layer, General Layers, dan Terrain Layers. Scenes hanya bisa memiliki satu screen layer. Akan tetapi, banyak objek gambar bisa dimasukkan ke dalam scenes layer, dan semua objek di dalam screen layer akan ditampilkan di dalam globe di dalam scene. Objek gambar yang dimasukkan ke dalam screen layer memiliki posisi yang statis dan tidak bergeoreferensi ke sistem koordinat. Maka, ketika melakukan operasi seperti zoom in, zoom out, rotate, tilt, dan lainnya, posisi image tidak berubah. Hal ini cocok untuk menampilkan static content seperti logo, informasi deskriptif di dalam screen. Untuk menambahkan objek image, klik kanan pada screen layer, lalu pilih Add Object. Lalu pilih gambar yang akan digunakan. Format yang didukung adalah PNG, JPEG, PMP, dan GIF. Contohnya, kita akan coba dengan file ini. Maka akan muncul image tersebut di dalam scenes. Untuk merubah posisi dari image ini, klik kanan pada image tersebut di dalam screen layer, lalu pilih Properties. Maka akan muncul di sebelah kanan jendela Properties. Lalu ada atribut untuk X, kita bisa ganti. Misalnya menjadi 100. Oke. Kira-kira seperti ini. Posisi image akan statis ketika kita melakukan zoom in, tilt, ataupun pan. Untuk di sebelah kanan ada tools untuk navigasi. Yang ini untuk tilt. Bisa juga menggunakan tombol tengah mouse, tarik ke atas, ke bawah, kiri kanan. Lalu untuk merubah perspektif dari kutub, ini untuk pan, ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Lalu ini untuk zoom in dan zoom out, atau bisa juga menggunakan mouse dengan scrolling. Yang berikutnya adalah Terrain Layers. Terrain Layers ini mendukung format Supermap Terrain Cache File. Artinya data yang diproduksi oleh iDesktop lalu dibuatkan dalam bentuk cache.
Untuk menambahkan terrain layers, klik kanan di menu terrain layers, lalu add terrain cache layer. Format yang didukung adalah Supermap 3D Terrain Cache File.sct. Lalu yang terakhir adalah General Layers, atau dikenal juga sebagai 3D Layer. Di dalamnya bisa menambahkan data dua dimensi, termasuk di dalamnya data vektor, data grid, data image, image cache, KML, dan KMZ. Untuk menambahkan data ke dalam 3D layer, klik kanan pada General Layer, lalu pilih tipe yang sesuai. Baik, akan kita lanjutkan. Setelah penjelasan mengenai Layer Manager di Scene, akan dilanjutkan dengan latihan membuat data 3 dimensi. Kita akan membuat data 3 dimensi vektor berdasarkan data 2 dimensi vektor. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah membuka data source. Jadi sudah dipersiapkan sampel data untuk membuat latihan ini. Pertama, klik kanan di data source, lalu open file data source. Buka sampel data dengan nama digitation.udb. Digitation.udb ini akan berisi yang pertama adalah file raster atau gambar dengan nama New Haven 1984 adjust. File ini sudah digeoreferensikan, jadi tidak perlu diregistrasikan. Yang akan kita lakukan adalah digitasi dari gambar ini. Untuk membukanya, double klik atau add to map. Klikkan. Jadi seperti ini. Target kita adalah ingin membuat data 3 dimensi dari lokasi bangunan ini. Yang hitam-hitam ini. Baik. Untuk membuat bangunan, kita harus membuat terlebih dahulu satu dataset dengan nama bangunan. Kita klik kanan di digitation.udb-nya, lalu pilih New Dataset. Pilih type-nya menjadi region atau polygon. Lalu berikan nama bangunan misalnya. Lalu create. Oke. Saat ini kita sudah mempunyai satu dataset baru bangunan yang gunanya untuk menyimpan hasil digitasi dari file raster atau image ini. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu koordinat sistemnya di file raster, lalu properties. Pilih tab koordinat. Oke, ini sudah bergeoreferensi. Lalu pilih untuk yang bangunan. Ternyata ini masih planar. Nah, agar bangunan ini mempunyai georeferensi yang sama dengan file rasternya, yang kita lakukan adalah pilih dataset bangunan, lalu pilih copy coordinate systems. Pilih from dataset, pilih New Haven adjust. Oke, lalu oke. Oke, saat ini untuk region dataset bangunan sudah mempunyai koordinat sistem yang sama dengan New Haven ini. Lalu untuk digitasinya sendiri ada dua cara, yaitu manual, artinya kita titik-titik masing-masing ujung dari gambar yang akan kita buatkan areanya atau regionnya. Atau cara kedua dengan otomatis menggunakan raster to vector
fungsi tersebut ada di menu pilih terlebih dahulu bangunan ini, kita tambahkan ke map, maka akan muncul di layer manager. Urutannya adalah bangunan terlebih dahulu, lalu overlay di bawahnya adalah image-nya. Lalu pilih ke object operation, di sini ada raster to vector. Kita akan menggunakan namanya vectores region. Namun saat ini masih disable. Untuk membuat ini enable, region ini harus dibuat bisa diedit dengan memilih tombol pensil di sebelah sini. Oke, tombol pensil ini sudah aktif, maka vectores region juga aktif. Lalu yang kedua adalah kita set tolerance dari vectores region parameternya. Jadi raster to vector, raster layernya, raster layer yang mana, lalu background color tolerance. Yang akan kita set adalah color tolerance. Kita masukkan nilai misalnya 50. Oke, lalu klik vectores region. Klik di bagian yang berwarna hitam ini adalah bangunan, maka akan otomatis di digit. Oke, kita digit image yang lain. Mungkin tidak semua bangunan akan didigit, hanya beberapa saja. Oke, misalnya seperti ini. Lalu klik tombol edit sebagai tanda kita sudah selesai melakukan editing. Oke. Lalu kita coba lihat di scenes. Pilih image dan region bangunan, lalu klik kanan add to new spherical scene. Maka jendela baru akan terbuka, jendela scenes. Nah, di dalamnya ada dua layer sesuai yang kita pilih. Lalu klik kanan, zoom to layer. Oke, saya hide dulu. Ini berwarna lebih gelap karena ada uh, sun visibility di mana waktu di daerah ini, yaitu di sekitar Amerika Serikat, di New York adalah masih malam. Jadi kita disable dulu fungsi sun visibility. Oke. Oke, saat ini kita sudah bisa melihat penampilan layer ini di dalam scenes. Namun untuk data vektornya masih dua dimensi, yaitu tidak ada informasi ketinggiannya. Untuk menambahkan informasi ketinggiannya, kita bisa tambahkan satu kolom lagi sebagai informasi ketinggian. Caranya klik kanan di dataset bangunan, lalu pilih properties. Nah, ini pilih di atribut tabel. Kita tambahkan satu kolom baru dengan nama misalnya height atau ketinggian juga boleh. Height. Tipenya double mungkin kalau ada koma-koma nanti, lalu apply. Oke. Untuk mengisi ketinggian tersebut, kita klik kanan di dataset bangunan, lalu browse atribut tabel. Saat ini kita sudah punya satu kolom baru namanya height. Kita tambahkan informasi ketinggiannya. Misalnya satuannya 20, 15, sorry, 20, lalu 15, lalu 30, boleh 5, boleh 40, lalu 35, 20, 17, 16, lalu 3,
40. Oke. Lalu kembali lagi ke jendela scenes. Setelah itu pilih styles. Di dalam styles ada satu menu namanya extensions. Lalu di menu ini kita bisa set dari altitude mode-nya, pakai climb to the ground, atau mode-mode yang lain. Misalnya absolute, relative to ground, modified terrain, jika kita punya model terrain, DM, atau kita punya objek lain, misalnya ada permukaan beton setinggi misalnya 1 meter, lalu setelah 1 meter itu baru bangunan ini bisa juga. Untuk uh, contoh ini kita akan menggunakan relative to ground. Karena kalau untuk climb to the ground, kita tidak bisa lakukan extrude berdasarkan fill yang sudah kita buat tadi. Pilih ground, lalu berdasarkan kolom yang kita set tadi. Oke, maka uh, data 2 dimensi yang sudah kita digit akan menjadi data 3D dengan informasi ketinggian. Oke. Namun masih ada yang kurang, yaitu dalam hal visualisasi uh, kita bisa ganti warnanya, layernya, misalnya biru. Namun masih tidak jelas. Kita bisa menambahkan file image untuk sebagai uh, apa ya, melapisi misalnya sisi luar dari gedung, sisi atas dari gedung ini dengan cara yaitu klik tombol extension kembali lalu pilih texture setting. Oke, dia ada di apa namanya di sebelah kanan, toolbox sebelah kanan. Jadi kalau tidak muncul, pastikan tombol ini uh, menyala. Di extension ini kita bisa set untuk sisi luar, bisa menggunakan file gambar, ada di folder texture file, lalu pilih set file.jpg. Oke, sekarang bentuknya sudah terlihat lebih bagus. Lalu untuk bagian atasnya kita bisa pilih juga uh, misalnya top. Uh, Kalau kita misalnya ingin merubah ini, seperti ini gedung ini terlalu pendek, lalu pilih rows attribute, sorting berdasarkan nilainya ini terlalu rendah, oke 20. Lalu refresh kanan, refresh. Oke, setelah selesai kita bisa menyimpan hasil digitasi ini ke dalam sebuah workspace agar bisa dibuka kembali di kemudian hari. Untuk menyimpannya kita bisa klik close, lalu akan ditanyakan untuk menyimpan scene ini, beri nama untuk nama scene-nya atau default, lalu ini untuk maps-nya, untuk dua dimensinya kalau mau disimpan, lalu beri nama juga, akan muncul di bagian maps dan bagian scene. Lalu untuk workspace-nya kita save, lalu pilih tempat penyimpanan, misalnya di C Supermap. Saya akan taruh di C Supermap, misalnya yang
master vector. Sarankan workspace dan datanya di satu folder agar tidak terpecah. Ketika dibuka kembali ataupun mau di copy ke tempat lain itu mudah. Oke, sudah tersimpan datanya. Jadi ketika ingin dibuka kembali dengan informasi seperti ini, tinggal buka kembali file workspace-nya. Oke, untuk saat ini kita close workspace-nya. Baik, akan kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu uh, kita akan loading objek photogrammetry dalam bentuk OSGB file, lalu akan kita satukan dengan data vektor. Pertama kita buka dulu workspace-nya. Jadi data sudah dipersiapkan dalam bentuk workspace. Bisa dilihat di uh, E03, lalu OSGB, dan seperti ini file-file yang sudah disiapkan. Di sini sudah ada file workspace-nya .smvu. Jadi kita tinggal buka saja file OSGB ini. Di dalamnya sudah ada informasi mengenai data source, dataset, scenes, maps, simbol, dan sebagainya. Baik, kita buka open file workspace E03 OSGB osgb.smwu. Oke, di dalamnya ada satu data source bernama vektor dan satu dataset bernama test. Coba kita lihat isinya seperti apa. Add to new map. Oke, vektor-vektor seperti ini dalam bentuk region. Selain itu, di dalamnya juga ada scenes, lalu ada OSGB. Ini adalah OSGB yang sudah di loading ke dalam scene workspace supermap. Kita lihat atau buka, klik kanan open scenes atau double klik bisa juga. Akan membuat satu scenes baru yang di dalamnya sudah ada informasi layer region vektor dan satu buah foto grammetry dalam bentuk OSGB. Oke. Ini sepertinya konstruksi set. Oke. Mungkin sebelum dilanjutkan, pertanyaannya bagaimana cara loading OSGB ini. Jadi kalau kita lihat di dalam struktur foldernya, OSGB ini berada di sini, di tile ini. Dan terdiri dari berbagai banyak file OSGB. File OSGB ini tidak bisa langsung diimport ke dalam Supermap, melainkan harus dibuat satu file konfigurasi agar Supermap iDesktop bisa loading semua file-file tersebut. Caranya adalah misalnya kita buat scenes baru, new vertical scene. Misalnya saya save sebagai saya save, klik kanan, nanti saja di save-nya. Lalu untuk loading data OSGB-nya masuk ke menu 3D data, masuk ke bagian object photograph, masuk ke menu data management, lalu generate configuration file. Oke, yang harus diisi di sini adalah sumber-sumber datanya, yaitu berupa folder. Kita buka folder tadi,
berada di E03 OSGB, lalu tile 020-025 ini. Lalu jika sudah ada informasi projection uh, settingnya, misalnya koordinat sistemnya apa, bisa juga disetting di sini, tinggal dipilih koordinat sistem yang sesuai. Atau misalnya informasinya hanya berupa X dan Y-nya saja, bisa juga dimasukkan. Lalu ingin ditransformasi dari koordinat sistem sebelumnya ke koordinat sistem baru, bisa juga. Tapi untuk data ini, informasinya adalah hanya X dan Y saja. Lalu yang ini tempat penyimpanan config file kita, misalnya tes data baru. Untuk X dan Y-nya, saya sudah mempersiapkan nilainya. Jadi untuk posisi dari uh, photogrammetry tadi, seperti ini informasinya. Untuk X-nya berada di sini, lalu dan Y-nya. Kita copy X-nya, lalu Y-nya. Z ini ketinggiannya, tidak ada informasi, biarkan dari 0, lalu klik OK. Oke, file config tadi sudah dibuat dengan nama ini, tesdatabaru.scp. Nah, selanjutnya akan kita loading atau import file konfigurasi ini melalui layer manager, general layers, lalu klik kanan, add OSGB cache layer. Nah, ini nama nama barunya tesdatabaru.scp. Open. Lalu akan muncul layer baru bentuk OSGB photogrammetry. Lalu zoom to layer. Oke. Seperti itu cara loading OSGB cache file. OSGB ini umum digunakan untuk tukar menukar data 3 dimensi. Namun kekurangannya adalah OSGB ini dalam bentuk image pada dasarnya. Jadi tidak ada area yang bisa diidentifikasi. Misalnya klik di gedung ini, informasinya apa, itu tidak ada. Jadi kita perlu menambahkan satu layer lagi dalam berupa vektor, karena vektor di Supermap bisa diidentifikasi lalu diberikan atribut sesuai informasinya. Untuk regionnya atau data vektornya sudah disiapkan dengan nama tes. Lalu kita tambahkan ke layer scene ini dengan drag and drop. Bisa ke ke jendela scene yang aktif atau ke layer manager yang aktif, sama saja. Lalu akan muncul layer baru dengan nama test, add nama data source, namanya vector. Namun ketika digabungkan layer vector ini, region ini berada di bawah uh, objek photogrammetry-nya. Oke. Okay. Agar objek region ini berada di posisi yang semestinya, yaitu tepat di posisi objek photogrammetry, kita harus merubah posisinya melalui pertama klik dulu layer test ini, lalu ke menu styles di menu 3D data, lalu pilih extensions, lalu pilih clamp to object. Oke, ini akan langsung diposisikan sesuai
objek yang diklaim. Dalam hal ini objek photogrammetry. Oke, kalau kita klik di sini, saya buka di properties, di window properties sebelah kanan, kita bisa lihat objek-objeknya uh, bisa diidentifikasi. Walaupun ini namanya masih nama aslinya, kita bisa merubah ini dengan melalui browse attribute table. Ataupun ingin menambahkan informasi lain, misalnya properties, pilih attribute table, kita masukkan nama baru, description, misalnya keterangan. Apply, menambahkan tes tes 1, tes 2, saya copy saja. Tes 2, tes 3, sorry, tes 5, tes 6. Oke, ketika kita klik atau identifikasi di objeknya, maka atributnya akan muncul. Beda dengan sebelumnya, kita tidak bisa identifikasi karena objek photogrammetry tidak mempunyai atribut. Dengan cara seperti ini, kita bisa identifikasi menambahkan informasi untuk setiap objek di dalam photogrammetry. Tapi dalam hal visualisasi ini masih kurang kurang apa ya, kurang bagus karena menutupi objek sebenarnya. Jadi kita bisa set agar menjadi transparan. Jadi masuk ke menu styles, masih di layer text add vector. Lalu pilih transparansi untuk garis luarnya boleh 0, lalu ini untuk garis luarnya. Ini warnanya misalnya apa ya? Biru ya, mungkin biru muda. Lalu untuk foregroundnya kita set transparansi jadi seperti ini. Oke, sekarang objek sebenarnya sudah terlihat dan bisa diidentifikasi. Namun ketika diidentifikasi warnanya menjadi berubah menjadi putih. Ini tidak bagus juga. Ini bisa dirubah melalui layer style. Klik kanan di text add vector, lalu pilih region selection style. Pilih opacity misalnya menjadi 90% mungkin. Oke. Jadi ketika diklik maka tidak terlalu menghalangi selection stylenya. Baik, lanjut ke yang berikutnya adalah mengenai analisis. Dalam hal ini analisis 3 dimensi. Di Supermap sendiri banyak tools-tools untuk melakukan analisis data 3 dimensi. Kita dapat melihatnya melalui tab 3D Analysis. Jadi di sini ada banyak macam dari 3D Analysis, ada slope and aspect analysis, isolant analysis, flooding analysis untuk banjir, lalu visibility analysis, viewshed analysis, dynamic viewshed analysis, openness analysis, dan sebagainya. Untuk data ini kita akan coba analisis menggunakan viewshed analysis. Jadi
Viewset analysis ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengidentifikasi semua objek yang terlihat dan tidak terlihat dalam area analisis scene dengan model dari titik pengamat pada sudut pandang horizontal dan vertikal tertentu dalam batas yang ditentukan oleh radius tertentu. Objek yang terlihat akan berwarna hijau, sementara yang tidak terlihat akan berwarna merah. Jadi kita coba ketika mengklik salah satu analisis menu di toolbar ini, di sebelah kanan iDesktop akan muncul jendela 3D Spatial Analysis. Ini akan berisi semua analisis yang ada. Lalu untuk menambahkan viewset analysis, klik di viewset analysisnya. Otomatis kursor akan berubah menjadi titik. Lalu buat titik pengamatan, misalnya di sini. Lalu tarik ke mana saja, ke arah mana saja. Oke. Dari sini, ketika sudah selesai, klik kembali. Dari analisis ini akan terlihat area pengamatan dari titik ini. Yang berwarna hijau adalah yang terlihat. Sedangkan merah, ini area yang tidak terlihat. Kita bisa membuat banyak viewset analysis dengan menekan tombol plus. Lalu misalnya di sebelah sini, misalnya dari poin ini ke sini. Oke. Oke, saat ini kita punya dua viewset analysis. Lalu kita bisa merubah juga propertinya, warnanya juga merah, misalnya yang terlihat biru, seperti itu. Atau kita kembalikan ke hijau. Oke, untuk menghapus hasil analisanya, kita bisa pilih analisisnya, lalu klik tombol delete. Yang berikutnya adalah dynamic viewset. Jadi dynamic viewset analysis ini digunakan untuk mengidentifikasi fitur yang dapat dilihat dan tidak bisa dilihat dari sudut pandang horizontal dan vertikal tertentu saat objek berjalan di sepanjang rute. Animasi ini digunakan untuk menunjukkan secara intuitif cakupan penglihatan dan membedakan ruang yang terlihat dan yang tidak terlihat dengan warna yang berbeda. Kita coba tambahkan dynamic viewset. Kita buat rutenya, eh, menggambar garis rute. Oke, ini akan berjalan secara animasi dari poin awal start sampai poin akhir. Lalu kalau kita kalau kita zoom, ini ada orang, animasi orang yang berjalan untuk menggambarkan objek tersebut. Kita bisa rubah juga objeknya, misalnya di sini roll menjadi mobil misalnya. Lalu kita coba play kembali. Oke. Atau dari pesawat juga bisa. Contohnya seperti ini. Ini pesawatnya. Kalau dari pesawat maka yang terlihat seperti ini.
Kita ganti kembali ke misalnya orang. Lalu kita checkbox first person play. Jadi ini sudut pandang dari orangnya seperti ini. Oke, itu sekilas mengenai dynamic view set analysis. Jadi berguna untuk menganalisa uh, ruangan yang akan dilalui oleh rute tertentu. Kita delete. Lalu yang berikutnya adalah profile analysis. Jadi profile analysis ini uh, fungsi untuk menghasilkan profil yang menunjukkan perubahan ketinggian permukaan, baik raster, thin, atau terrain, atau menunjukkan garis besar model infrastruktur seperti model bangunan, saluran pipa, dan lain-lain di sepanjang garis. Juga dapat mengukur dan meminta grafik profil dan menyimpannya ke file gambar. Fungsi ini berlaku untuk data terrain dan data model. Kita klik profile analysis, lalu uh, menggambarkan garis dari mana sampai mana. Lalu klik, maka akan seperti ini. Ini garis lurus yang digambar, lalu ini keadaan terrain sebenarnya. Ini bisa disimpan juga menjadi data vektor. Ini untuk melakukan pengukuran jarak. Oke, baik. Berikutnya akan kita coba analisis tiga dimensi yang lain, seperti sunlight analysis, flying route, dan sebagainya. Akan kita buka terlebih dahulu contoh datanya. Pertama, kita buka terlebih dahulu file sampel workspace untuk CBD. Berada di folder 802, lalu cbd.smu. Di dalamnya ada banyak dataset, lalu di dalam scene ada beberapa scene. Kita buka scene CBD, open scene. Seperti ini tampilannya, banyak objek-objek gedung dan lainnya, jalan, danau. Oke, kita akan gunakan sunlight analysis atau shadow analysis. Di versi sebelumnya namanya sanction analysis, sekarang menjadi shadow analysis. Klik shadow analysis, maka akan aktif di layar sebelah kanan. Misalnya kita akan mencoba menganalisis tingkat uh, curah sinar matahari terhadap area ini. Jadi kalau kita lihat area ini akan ada yang menerima matahari berbeda-beda karena tergantung dari posisi matahari. Dan kita lihat, pertama tambahkan uh, buat poligon, contohnya di sini, lalu ke sini, ini, klik kanan untuk selesai membuat poligon, lalu akan terlihat hasil analisanya.
Kalau kita hover ke titik-titik merah ini, akan terlihat rasio sinar matahari ketika siang hari. Ini 100%, merah artinya 100%. Kalau warnanya semakin cerah atau biru, artinya kurang mendapat sinar matahari. Contohnya ini hanya 46% mendapatkan tingkat kecerahan, tingkat ya kecerahan sinar matahari. Sisanya akan 100%, ada yang 92%, 38%, dan sebagainya. Ini digunakan mungkin cocoknya untuk uh, menganalisis ketika satu bahan sering terkena sinar matahari secara langsung 100%, bahan yang baik digunakan misalnya tahan panas dan sebagainya. Banyak parameter yang bisa disetting seperti kode pengkodean warnanya, lalu minimal height-nya dalam satuan meter, maksimum height-nya dalam satuan meter, lalu sampling distance-nya. Ini mulai jam start-nya, lalu jam akhirnya. Berikutnya kita akan masuk ke Fly Manager. Saya akan hapus dulu analisisnya. Lalu klik Fly Manager di sini. Fly Manager berguna untuk memperlihatkan uh, kondisi scene dari satu poin ke poin lainnya secara otomatis. Oke, ada contoh filenya untuk root ini. Kita klik Open. Lalu di folder E02 CBD ada namanya flyroot.fif. Open. Titik-titik ini sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau dijalankan atau kita cek masing-masing titik ini mempunyai koordinat yang berbeda-beda sesuai yang diinginkan. Kita akan coba jalankan seperti apa jika jalankan. Ini dari titik 1 menuju titik 2, lalu titik 2 menuju titik 3. Ya, seperti itu. Uh, di samping titik-titik yang sudah ada, kita bisa membuat titik baru dengan cara pilih new flying root. Oke, kita ini adalah namanya. Lalu misalnya kita misalnya kita cari titik awal, misalnya dari jalan ini. Ini adalah stop 1.
Lalu kita pindah misalnya titik ini, lalu misalnya ke atas, ke sini. Oke, kita tes di stop pertama. Oke, ini kurang kencang, jadi kita bisa tambahkan kecepatannya. Kalau kita percepat lagi, misalnya 500 start. Oke, seperti itu kira-kira untuk fly route-nya. Kita dapat menyimpan hasil pembuatan flying route dengan cara menekan tombol save atau save as. Lalu ke this PC. Oke, baik. Baik, berikutnya adalah kita akan coba membuka data source. Data source ini dihasilkan dari ekspor dari aplikasi lain, contohnya dari Autodesk Revit, lalu CATIA 3D, lalu 3ds Max, lalu maksudnya AutoCAD, lalu format EFC. Di Supermap mempunyai plugin untuk mengkonversi file-file di aplikasi tersebut menjadi format Supermap, yaitu UDB. Oke, kita buka saja di exercise nomor 4, lalu create data source.udb. Ini sudah dalam bentuk UDB, tetapi data aslinya adalah data BIM, Building Information Model, yang dikonversi oleh Supermap plugin menjadi format UDB. Oke, di dalamnya ada banyak dataset, tergantung dari sumber datanya. Ini dari Autodesk Revit. Dalam Revitnya sendiri banyak apa namanya layer-layer seperti ini. Kita bisa tampilkan dataset ini dalam spherical scene. Jadi ketika import dari format file lain, contohnya Autodesk Revit, di dalam plugin tersebut ada parameter untuk koordinat sistemnya. Misalnya berada di posisi X dan Y-nya. Lalu kita zoom to layer. Model ini tidak digambar di Supermap, tapi di aplikasi lain, seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu diimpor ke dalam format Supermap, UDB, lalu bisa ditampilkan di dalam iDesktop dan iServer untuk selanjutnya.
ini seperti layer biasa di layer manajernya. Lalu untuk setiap datasetnya ada informasi atributnya. Jadi kalau kita buka informasi atributnya adalah seperti ini, banyak informasinya. Oke, atau window kita buka. Kalau kita lihat di sini di properties, di atribut tabelnya, oke, atribut tabelnya seperti ini. Oke, sebenarnya informasi atribut bisa dirubah juga, nanti disesuaikan. Misalnya kalau punya model sendiri, kebetulan ini samplesnya seperti ini. Lalu masing-masing objek bisa diidentifikasi. Misalnya ini objek apa, lalu atributnya apa saja. Ini. Lalu kita bisa set juga visibility-nya untuk masing-masing objek. Oke, kita akan melakukan query terhadap data BIM ini. Masuk ke menu analisis, lalu query, pilih scale query. Di sini ada banyak dataset. Contohnya kita akan mencari dataset window yang berada di lantai 8 saja. Jadi yang pertama kita isi adalah select-nya. Kita select semua saja. Query mode-nya geometri dan atribut. Lalu pilih pencarian kolomnya. Untuk lantai sendiri informasinya ada di kolom ini. Ini masih dalam bahasa Mandarin, tapi untuk dari yang lainnya sama saja. Gunakan get unique value untuk mendapatkan unique value saja. Ini lantai-lantainya. Lalu gunakan column where untuk mencari di field tersebut sama dengan 8F. Oke. Lalu ini bisa di sort by misalnya kalau ada grupnya bisa digunakan juga, tapi tergantung dari SQL query-nya. Lalu untuk hasilnya ini akan di highlight, di browse attribute table, di highlight di map, di highlight scene, atau bisa disimpan menjadi satu dataset baru. Misalnya query result 8F, lantai 8. Hanya window saja. Jika Anda sudah familiar dengan bahasa SQL, Anda bisa menggunakan join-join di antara dataset ini seperti table biasa. Oke, akan kita query. Lalu akan dibuatkan satu dataset baru, query result 8F window. Coba kita buka di dalam spherical scene. Zoom to layer. Maka inilah hasilnya. Window yang berada di lantai 8. Dan bisa juga diidentifikasi atributnya masing-masing. Seperti ini. Untuk di versi 10i atau 10i, dukungan terhadap data BIM bisa otomatis dilakukan di dalam iDesktop tanpa perlu plugin.
beberapa data yang disupport langsung dapat kita lihat dengan cara klik kanan di data source, lalu pilih BIM Data Open. Lalu pilih file yang bisa dibuka oleh Supermap Desktop secara langsung, yaitu formatnya 3D XML, lalu Revit, dan IFC. Baik, untuk sesi selanjutnya akan kita coba analisis banjir atau flood analysis. Flood analysis ini tergantung dari data ketinggian permukaan atau DEM. Baik, kita akan coba buka workspace yang saya sudah siapkan. Namanya dem.smwu. Di dalamnya ada image foto udara dan model DEM-nya. Kita loading ke new spherical scene. Yes. Oke. Lalu masukkan juga foto udaranya. Oke, saat ini sedang malam, kita hapus untuk malamnya, lalu zoom to layer. Oke, bisa kita lihat permukaan dengan objek foto udaranya sudah sama. Kalau kita hide foto udaranya, maka akan muncul model DEM-nya. Oke, misalkan kita akan coba melakukan analisa banjir, flood analysis di sekitar area ini. Caranya masuk ke 3D analysis, lalu flooding analysis. Klik tombol add, lalu buat poligon di area yang akan dianalisa. Akan seperti ini simulasi banjirnya.